Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audin. Di sini saya dan rekan saya Reza akan mempresentasikan materi materi bahasa Indonesia yang berjudul penulisan kata. Baik. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar yaitu kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, ibu percaya bahwa engkau tahu kantor pajak penuh sesak, buku itu sangat tebal. Kemudian yang selanjutnya, kata turunan. Kata turunan meliputi imbuhan, awalan, sisipan, akhiran. Ditulis dengan serangkaian kata dasarnya. Misalnya, bergelar, dikelola, menengok, mempermainkan. Yang selanjutnya, jika kata dasar berupa gabungan kata, maka awal dan akhiran ditulis serangkaian dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Misalnya, luaskan. Yang selanjutnya yaitu jika kata dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus unsur kata itu ditulis serangkai. Contohnya, menggarisbawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan, penghancur leburkan. Selanjutnya, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkaian. Contohnya, adipati, aerodinamik, antar kota, anumerta, audiogram. Yang selanjutnya yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dalam menggunakan tanda hubungan, misalnya anak-anak, gerak-gerik. Gabungan kata yaitu gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, orang tua, kambing hitam. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat pandang dengar. Gabungan yang selanjutnya, gabungan kata berikut ditulis serangkaian. Misalnya, acap kali, matahari, mana suka. Yang selanjutnya, kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku, kau, dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Yang selanjutnya, kata depan, di, ke, dari.
Kata depan di dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata. Gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada, daripada. Misalnya bermalam sajalah di sini. Kemana saja ia selama ini? Kemana saja ia selama ini? Ia datang dari Surabaya kemarin. Selanjutnya kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, sang kancil sangat marah kepada monyet itu. Surat itu dikirim oleh si pengirimnya. Yang selanjutnya yaitu partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. Partikel yang selanjutnya partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, per 1 April. Singkatan yang selanjutnya yaitu singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang-orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik, misalnya A.S. Kramawijaya. Yang selanjutnya singkatan nama resmi, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya DPR. Yang selanjutnya singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik, misalnya DLL titik. Yang selanjutnya lambang kimia. Yang selanjutnya lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya C, Cu, TNT, RP. Cu, TNT, RP itu yang tidak diikuti. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya
dengan huruf kapital, misalnya A, B, R, I, L, A, N, I, K, I, P. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya A besar, akabri, A awalnya besar, akabrinya biasa. Bapenas, B awalnya besar, A keduanya kecil, P duanya kecil, E kecil, N kecil, A kecil, S. Yang selanjutnya akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deretan kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu, radar, rapim. Yang selanjutnya yaitu angka dan lambang bilangan. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor di dalam tulisan. Lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi, angka Arab 012, angka Romawi 12. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. 2. Satuan waktu. 3. Nilai uang. Dan 5. Kuantitas, misalnya 0,5 cm 100 yen. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, nomor apartemen, atau kamar pada alamat, misalnya Jalan Tanah Abang 1 nomor 15, Bang. Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci, misalnya bab 10, bab 5, halaman 252. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan urut, misalnya 22, 222. Bilangan pecahan, misalnya 1/16, 3, 2/3. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut, misalnya Paku Buwono ke-10, bab 2 tingkat 5 abad ke-20. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara yang berikut, misalnya tahun 50-an, uang 5 ribuan. Yang selanjutnya yaitu lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. Misalnya Amir menonton drama itu sampai 3 kali. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis
ditulis dengan huruf jika perlu. Susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2. Kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalnya, Pak Dharma mengundang 250 orang tamu. Hasilnya angka yang menunjukkan bilangan urut utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus.